Oke, selamat malam semuanya. Suara saya bisa dengar? Malam, Pak. Malam, Pak. Oke. Nah, untuk pertemuan kali ini kita akan mulai membahas arsitektur IoT. Kalau kemarin kita ada lihat berbagai macam ya arsitektur IoT yang dipropos oleh berbagai organisasi, berbagai vendor. Nah, sekarang kita akan lebih fokuskan ke dua bagian besar arsitektur IoT yang ada di dunia itu aja. Yang pertama yaitu yang 7 layer dipropos oleh Cisco, yang selanjutnya dipropos oleh ITU. Itu ya, yaitu dua organisasi besar sih yang memberikan standar untuk arsitektur mereka dan yang banyak dipakai. Ya, untuk yang pertama kita akan bahas dulu untuk punyanya ITU yang dia hanya terdiri dari yaitu 4 layer. Kalau yang punyanya Cisco dia 7 layer ya. Oke. Nah, ini berhubung zoom-nya hanya zoom 40 menit, jadi nanti dia akan putus sendiri kurang lebih jam 7.30 ya. Jadi nanti akan join lagi itu. Oke. Saya share dulu screen saya. Mana? Oh ini. Screen aja nih. Ya, apakah ini sudah kelihatan? Oke, nanti kalau nggak kelihatan silakan, atau nggak jelas silakan diinfokan ya. Oke. Oke, ini materi dari IT workshop yang diselenggarakan oleh Universitas di Saudi Arabia Internasional tadi ya. Nah, untuk IT infrastruktur atau arsitektur sendiri, dia berawal dari namanya M2M atau machine to machine. Machine to machine ini dia satu arsitektur dasar yang sangat populer ya dari tahun 90-an. Dia membawahi berbagai macam sistem yang sampai sekarang masih ada pakai. Contoh untuk ATM. ATM dia menggunakan M2M. Tuh, kalau itu namanya seperti itulah. Nah, secara umum untuk M2M dia spesifik. Jadi tidak semua device bisa saling ngomong satu sama lainnya. Maka dibuatlah yaitu IoT dengan berbagai macam arsitekturnya.
Nah, untuk yang di sini kita lihat ini adalah sebuah IT horizontal layer. Jadi layernya tidak bertingkat seperti yang biasa Anda lihat di OC layer, tapi dia sifatnya berbasis pada fungsionalitasnya atau levelnya. Itu ada otomotif, transport, sampai health sektor di situ juga nongol semuanya. Contoh ini untuk sebuah device IoT yang tugasnya yaitu ngapain? Tugasnya melakukan proses pengukuran untuk stres di dalam seorang pasien. Tuh. Oke. Ini alatnya zaman dulu ya seperti itu, sangat bulky itu aja ya. Zaman dulu ada nggak bakal ketemu device yang kecil untuk mentransmisikan data ke ke network seperti itu. Ya dulu ya seperti itulah hanya banyak solusinya. Anda memakai suatu alat, alatnya dicolokin ke laptop biasanya, lalu laptopnya dia connect ke internet untuk ngirim data dan ngolah datanya. Nah, contoh lagi ini kalau yang tadi sifatnya menggunakan M2M, ini ya menggunakan M2M, machine to machine. Kalau yang ini dia menggunakan solusinya berbasis IoT. Jadi kalau di sini Anda lihat, dia untuk device-nya ini dia langsung semuanya terkonek ke satu provider tuh yang saling ngomong satu sama lainnya. Jadi ngomongnya dari mesin ke mesin, direct itu aja ya. Tapi kalau yang IoT, maka Anda membuatkan sebuah environment di mana masing-masing pihak, apapun pihaknya, itu dia bisa saling komunikasi satu sama lain. Untuk ngapain? Untuk yaitu melakukan transfer data sesuai dengan kebutuhannya masing-masing. Itu ya. Contoh di sini stress measurement tabelnya IT. Contoh tadi si pasiennya pakai gelang yang dia ngukur tingkat stres. Lalu dari gelangnya ini dia nggak butuh lagi laptop, tapi dia langsung connect ke HP. Contoh Anda sekarang pakai smartwatch atau macam itulah. Lalu dari HP Anda dianalisis, diupload ke si cloud IoT sistemnya. Dari itu data Anda itu bisa dikonsumsi oleh berbagai macam pihak. Contoh, ketika ada pihak yang di situ di sektor pariwisata misalnya atau leisure misalnya ini, maka ketika ada orang yang ternyata dideteksi oleh si sistem IoT-nya, itu ternyata dia sedang stres, maka bisa saja pihak yang berkecimpung di sektor hiburan, wisata itu dia mengirimkan notifikasi ke usernya ini. Sehingga ngapain dia? Sehingga si usernya itu bisa milih mau santai di mana, macam itu. Terus lagi, misalnya si data stresnya itu diolah atau dipakai oleh pihak rumah sakit, maka dia pihak rumah sakit itu dia bisa memberikan ya setidaknya precaution ataupun kalau sekarang kita lihat ada namanya Halodoc misalnya untuk ngapain? Untuk memberikan warning ataupun ya notifikasi kepada si user apa yang dilakukan, sebaiknya kemana dan seterusnya. Terus dari stres sendiri untuk hubungannya dengan work environment ataupun lingkungan kerjanya, maka bisa jadi suatu alert tersendiri untuk si bosnya ataupun untuk tempat kerjanya bahwasanya si pegawai ini sedang stres misalnya. Maka bisa saja pegawainya itu langsung diapain disuruh liburan. Nah, kalau di luar negeri seperti itu sih. Jadi kalau ada pegawai yang memang sudah agak menurun produktivitasnya, biasanya dikasih waktu untuk time off dulu. Ya, liburan dulu. Seperti itu. Dan semuanya. Jadi kalau M2M itu hanya sedikit pihak yang bisa memanfaatkan data Anda. Tapi kalau IT base,
maka dia otomatis akan dapat dipakai oleh banyak pihak. Tentu saja banyak pihak ini juga harus memiliki akses ke IoT solution yang ditawarkan oleh IoT platformnya. Nah, itu bedanya di situ ya. Nah, untuk arsitektur sendiri kemarin kita udah lihat banyak sekali, itu aja ya banyak sekali. Nah, yang pertama kita akan lihat yang punyanya ITU. ITU ini dia International Telecommunication Unit. Jadi kalau orang Telkomsel, ya mereka mindset-nya ke sini. Oh, oke. Kita lihat dulu yang untuk yang ITU ya. Yang ITU dia 4 layer. Ada device, ada network, ada application support, ada application lain. Kemarin kita udah bahas sedikit itu aja. Lalu masing-masing layer ini dia punya layer pembantu, ada manajemen layer, di masing-masing layer ini ada juga security layer. Oke. Lalu di masing-masing layer dia punya capability sendiri-sendiri yang harus dilayani oleh masing-masing layer. Contoh device layer, dia harus melayani namanya device dan gateway capabilities. Kalau network layer ada namanya network dan transport capabilities. Application support layer ada namanya GSC dan SSC. GSC apa? Generic support layer, support capabilities, dan SSC specific support capabilities. Lalu application layer harus mendukung IoT application apapun di situ. Kalau ada manajemen layer dan security layer, ya mereka punya capabilities yang harus mereka penuhi sendiri. Ini IoT seperti ini dia, melihat arsitektur IoT-nya. Nah, kalau device capabilities itu ada di bagian bawah sendiri ya, di device layer itu. Itu tugasnya ngapain? Tugasnya yang pertama, dia ngapain? Dia melakukan sensing dan actuating. Jadi, device layer ini yang hubungan dengan langsung environment maupun apapun yang Anda kendalikan. Tuh. Dia ngurusi komunikasinya ke network layer. Tapi komunikasinya jangan diharapkan kompleks. Dia di situ komunikasinya sangat-sangat simple. Itu ya. Nah, untuk device sendiri juga punya kemampuan gateway capabilities. Biasanya untuk device layer yang punya kemampuan gateway capabilities, ini dia device layer ya sudah agak lumayan advance fiturnya. Contoh untuk namanya yaitu gateway LoRaWAN, gateway IoT. Mereka punya kemampuan gateway capabilities, tapi kalau device layer yang sederhana, Node misalnya, itu nggak punya. Itu ya. Yang meskipun sama-sama device layer. Terus kita naik ke atas di network layer. Di network layer dia tentu saja dia harus punya network capabilities. Apa saja? Banyak. Dia harus bisa melakukan proses manajemen konektivitas dari berbagai macam device. Lalu gimana caranya si network ini bisa menghandle kalau kita namanya roaming misalnya. Bagaimana kalau device-nya node-nya ini berganti posisi? Tadinya dekat dengan sebuah gateway yang hubungannya dengan network-nya, lalu setelah itu dia menjauh sehingga ganti gateway. Apa yang dilakukan? Nah, itu mobility management situ. Lalu ada triple A. Nah, ini triple A ini dia menjamin security. Ada di situ authentication, ada authorization, ada accounting. Ini prinsip dasar keamanan di IoT. Tapi kalau awal IoT ini agak diabaikan. Itu ya. Oke. Lalu network layer juga harus punya transport capabilities. Dia harus ngapain? Dia harus bisa transfer datanya dari dan ke device-nya. Itu ya. Tuh. Kalau nggak bisa gimana? Nggak bisa ya data Anda nggak kemana-mana, nggak ada gunanya. Anda mempunyai node yang nggak bisa ngirim data kalau di IoT. Nah, kalau di atasnya lagi ada nama application support layer, dia punya
generic support capabilities, ada data processing, data storage, data management, dan sebagainya. Kalau yang spesifik, kita punya apa? Kita punya namanya fungsi-fungsi yang aksesoris, fungsi-fungsi auxiliary untuk kebutuhan IoT secara spesifik. Contoh untuk namanya message passing atau message broker. Itu kalau untuk yang generiknya dia nggak masuk ke situ. Tapi secara spesifik ada beberapa protokol yang memang ditujukan untuk kebutuhan IoT. Contoh MQTT, lalu ada CoAP, lalu ada protokol LoRaWAN misalnya. Gitu. Tapi ada juga yang tadi sifatnya generik, contoh HTTP, WebSocket, TCP/RO, itu semuanya generik. Aplikasi apapun ketika dia bisa ngomong-ngomong HTTP, ya bisa pakai data IP Anda. Nah itu. Jadi application support layer, dia harus menyediakan sesuatu kanal yang generik, juga kanal yang spesifik. Oke, ini bentar lagi habis ya. Nanti akan saya open lagi untuk channelnya. Oke, sepertinya belum N, ya, saya lanjutin aja ya. Nanti kalau N, ya silakan Anda join lagi. Oke, saya lanjutin. Oke, udah out ya. Oke, 10 menit lagi ya. Oke. Oke, saya lanjutin sampai nanti habis 10 menit lagi. Oke, ini share screen saya bisa dilihat di situ. Bisa, Pak. Oke, saya lanjutin ya. Oke, tadi kalau untuk application support layer yang IoT, dia punya dua kemampuan, harus yang spesifik, juga harus yang generik. Generik bisa dipakai untuk kalau aplikasi Anda, aplikasi kliennya misalnya, itu ngomong-ngomongnya lewat web. Maka application support layer ini harus bisa menghandle juga. Kalau dulu sih umumnya agak sulit ya Anda menemukan aplikasi support layer yang sampai ke generik. Umumnya sih spesifik. Contoh, dulu cuma kenal namanya MQTT. Ya, dulu pertama kali nongol Mosquito, yang nanti kita akan pergunakan di pertemuan setelah UTS, itu dia hanya tahunya MQTT doang. MQTT sendiri ya memang high performance, tapi ketika ketemu, boleh katakan ketemu application yang nggak tahu cara ngomong-ngomong MQTT, ya agak repot, itu aja. Makanya si Mosquito itu lalu menambahkan beberapa protokol generiknya, contoh untuk WebSocket, sehingga Anda bisa mengkonsumsi MQTT menggunakan WebSocket lewat web saja. Itu fitur setelah si protokolnya agak populer, baru dibuatkan generiknya. Nah, itu ya. Jadi seperti itulah perkembangannya. Nah, untuk yang application layer itu yang paling atas. Nah, itu application, ya aplikasi ya, kita namanya aplikasi sesuatu yang Anda hadapi. Real user, dari user. User nggak bakal mau tahu tentang namanya network layer, biasanya nggak bakal mau tahu. Dia tahunya apa? Dia tahu pakai aplikasi. Itu aja ya. Tahunya pakai aplikasi. Nah, maka dari itu si
arsitekturnya, harus bisa ngapain, harus bisa menghandle berbagai macam application yang dibuat oleh user, yang nantinya akan dipakai oleh user juga untuk memanage berbagai macam device IoT yang ada, lengkap dengan berbagai macam protokolnya dan sebagainya. Tuh, ini arsitektur IT kalau sesuai dengan standarnya ITU. Nah, masing-masing layer ini dia punya bagian yang ngurusi keamanan, security layer, dan manajemen layer. Nah, kalau kita bicara tentang manajemen layer, dia punya capability saja yang generik dan spesifik. Yang generik ya dia ngurusi bagaimana device Anda itu dia harus didaftarkan ke networknya. Contoh, lalu bagaimana device Anda akan bisa di-upgrade softwarenya, ada namanya OTAA. Contoh, ada yang punya jam IMO. Jam IMO itu dia juga termasuk juga namanya device IoT. Itu ya. Jam IMO itu dia bisa di-update untuk softwarenya secara OTA atau over the air application update. Itu ya boleh katakan sih generik ya. Lalu yang spesifik ini biasanya hubungannya dengan aplikasi yang memang ya butuh protokolnya agak spesifik. Contoh di MQTT tadi itu, Anda pakai jam IMO ya nggak kenal dia namanya MQTT. Dia kenalnya palingan dia cuma kenalnya raw TCP sama HTTP biasa saja. Itu sama ya SMS juga bisa dia. Itu protokol berbeda. Tapi kalau aplikasinya butuh misalnya protokol tertentu, maka si manajemen layer ini juga bisa menyediakan kemampuan yang spesifik tersebut. Dalam security, nama security ya dia ngurusi keamanannya. Ini layer ini itu dulu boleh dikatakan dulu agak kurang diperhatikan ya, itu aja ya. Yang kurang diperhatikan. Tapi sekarang dengan berbagai macam device yang bejibun di IoT, maka ya mau tak mau harus masuk ke bagian keamanan atau security-nya. Nah, di security layer ya dia ngurusi apa ya? Ngurusi hal-hal yang sangat umum Anda temui di bagian keamanan. Misalnya seperti cyber misalnya. Contoh untuk authorization. Device ini punya siapa? Nah, itu contoh. Untuk authentication, device ini benar nggak passwordnya? Benar nggak device ini itu boleh masuk ke network saya? Lalu data confidentiality, lalu sama integrity protection. Contoh data confidentiality, datanya di encrypt, sangat umum itu kalau sekarang. Jadi misalnya Anda bisa sadap data IoT-nya, Anda saya jamin kesulitan mendekryptnya. Kenapa? Karena key-nya itu sifatnya time-based. Lalu integrity protection. Jadi bagaimana data Anda itu memastikan datanya lengkap, tidak dimodifikasi, tidak terpotong. Bisa pakai CRC ataupun yang lainnya. Lalu yang nggak kalah penting privacy. Kalau kita ngomong privacy ini memang agak sulit ya. Ketika Anda menggunakan IoT, ya boleh katakan sih privacy ini sudah otomatis ya sudah Anda langgar, itu aja sih. Ya bayangin aja sih Anda nempelin alat tadi itu, alat yang ukur tingkat stres Anda itu sangat-sangat personal ya, tingkat stres itu. Lalu data stres Anda itu dibagi-bagi ke berbagai macam pihak. Secara tidak langsung ya Anda sudah membagikan data pribadi Anda, tidak langsung. Tuh. Makanya untuk privacy ya memang agak absurd ya kalau kita ngomong dari IoT. Itu aja sih. Tapi ya sekarang jadi agak concern. Itu aja. Di ranah teknologi VR misalnya itu juga sekarang jadi concern bagaimana Anda men-sharing data pergerakan Anda yang ditangkap oleh device AR-nya atau VR-nya sehingga tidak ketahuan bahwa data ini data Anda.
Tuh. Kalau yang spesifik, ya tentu saja keamanan yang memang dia spesifik untuk tujuan tertentu. Contoh kalau di IoT ada dua protokol yang dipakai, dua metode yang dipakai untuk registrasi, ada OTAA, ada ABB, itu hanya ada di IoT, spesifik ya, security spesifik. Nggak bakal Anda temuin di device ataupun yang lainnya. Itu cuma ada di IoT 2. Nah, untuk communication modelnya akan kita bahas bentar lagi, berhubung ini sesinya mau habis, paling cepetan aja. Untuk communication model di IoT, dia bisa one device to device, bisa device to cloud. Device to device, ya Anda langsung ngomong-ngomong dengan device-nya. Contoh, lampu dengan saklarnya, itu device to device langsung, lewat suatu network tertentu. Contoh, kemarin kita punya ESP Anda dijadikan sebagai misalnya access point, maka dia punya wireless network sendiri. Ketika Anda ingin mematikan lampu LED-nya misalnya, maka Anda bisa masuk ke webnya dia. Itu device to device. Nggak butuh external network. Tapi kalau butuh external network, jadilah dia device to cloud. Tuh. Oke, ini bentar lagi sesinya habis ya. Jadi saya pause dulu sampai sini sharingnya. Nanti kita lanjutin lagi ya.